Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bareng aku Ranti Widya dengan NIM 10222022 dalam mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital. Kali ini kita memasuki pembahasan XBRL atau Extensible Business Reporting Language. Pengertian dari XBRL adalah Extensible Business Reporting Language atau XBRL adalah sebuah bahasa komunikasi elektronik yang secara universal digunakan untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis yang menyempurnakan proses persiapan, analisis, dan akurasi untuk berbagai pihak yang menyediakan dan menggunakan informasi bisnis. Sebuah institusi dapat mempersiapkan sebuah pelaporan informasi dengan berbasis XBRL tersebut. Next, ada cara XBRL bekerja. XBRL bekerja dengan membuat suatu tanda disebut tag yang dapat diidentifikasi atau dikenal untuk setiap data dan data tertentu yang spesifik. Tag ini dengan mudah dapat dibaca oleh komputer sehingga data dapat diidentifikasi dalam bahasa apapun. Nah, di dalam metode ini akan memudahkan pihak lain dalam memperoleh dan memproses data secara elektronik tanpa adanya kebutuhan menerjemahkan dan menginput ulang data. Data ini dapat dengan mudah dibandingkan karena tag yang sama di seluruh dunia. Nah, selanjutnya ada keuntungan dalam XBRL ini. Untuk melakukan analisa laporan yang lebih baik, adanya penghematan biaya, lebih cepat, akurat, dan dapat diandalkan. Mengurangi perbandingan yang dilakukan secara manual di antara laporan. Mengurangi input ulang data. Berguna untuk penyebaran informasi menggunakan internet. Dan di sini yang terakhir, adanya standarisasi format pelaporan. Selain keuntungan, tentunya ada juga yang diuntungkan dong. Di antaranya ada 4 nih. Yang pertama, perusahaan yang menyiapkan laporan keuangan. Yang kedua, analis investor dan regulator. Yang ketiga, penerbit keuangan dan data agregator. Dan yang terakhir, independent software vendors. Kemudian, di dalam pembahasan ini, ada juga manfaat secara umum nih, seperti meningkatkan kegunaan sistem pelaporan secara elektronik karena mengimplementasikan format yang sudah distandarisasi, sehingga menghasilkan informasi dan data yang comparable dan mudah untuk dianalisa. Validasi secara otomatis sehingga dapat meminimalisasi kesalahan input, memudahkan dilakukannya publikasi laporan, termasuk laporan keuangan, karena XBRL dapat diolah kembali menjadi format yang diinginkan, contohnya seperti PDF, HTML, Excel, TXT, dan lain-lain. Dengan meningkatkan kemudahan akses informasi finansial, terutama bagi investor internasional. Karena XBRL menerapkan suatu standar identifikasi informasi. Investor luar negeri dimungkinkan melakukan analisis mereka secara mandiri, serta melakukan perbandingan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Manfaat terlihat pada otomatisasi penghematan biaya, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan penanganan yang lebih akurat data. Analisis peningkatan dan kualitas yang lebih baik informasi dan pengambilan keputusan, serta mempercepat pengambilan keputusan bisnis bagi investor. XBRL, format yang berguna untuk melaporkan BIA, untuk mengembangkan bisnis intelijen yang akan digunakan untuk mengevaluasi dan monitoring perusahaan tercatat. Dalam pembahasan terakhir ada validasi dalam XBRL. Validasi keberadaan atau existence validation, kewajiban untuk mengisi akun-akun yang telah ditentukan. Contoh, aset lancar, aset tidak lancar, total aset, total ekuitas, dan lain-lain. Validasi asersi atau assertion validation, validasi atas kesesuaian dan keterhubungan suatu akun antara laporan dalam laporan keuangan. Contohnya, nilai kas dalam laporan posisi keuangan dengan nilai kas dalam laporan arus kas. Terima kasih atas waktu, kesempatan, serta perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi setiap pendengar. Dengan itu, saya cukupkan pembahasan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.